Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Amar Hapsan di channel Ruang Tentor ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika, khususnya materi pokok pertama bilangan ya, khususnya tentang bilangan real. Nah, ini merupakan video kedua yang merupakan pembahasan dari soal-soal yang berkaitan dengan bilangan real. Ya, kita mulai dari soal nomor 10 ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Soalnya diperhatikan jika A sama dengan 3, B sama dengan 9, dan C sama dengan 27. Maka nilai dari A pangkat 3 dikali C pangkat sepertiga dibagi dengan B pangkat 3/2 adalah berapa? Ini tinggal kita substitusi ya. Kita ganti A-nya di sini 3, berarti 3 pangkat 3, kemudian dikali dengan C 27 pangkat sepertiga dibagi B-nya di sini 9 pangkat 3/2. Nah, coba kita sederhanakan dulu ya. Kita jadikan dulu semua dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini tidak usah kita apa-apain. 3 pangkat 3. Kemudian 27 ini 3 pangkat 3. Oke, berpangkat lagi sepertiga. Kemudian dibagi 9 ini 3 pangkat 2. Berpangkat 3/2. Ingat kembali sifat-sifat eksponen ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini merupakan materi di kelas 10 ya teman. Oke, nah ada sifat seperti ini kalau misalkan bilangan berpangkat A pangkat M dikali dengan A pangkat M, maka pangkatnya ditambah, dijumlah. Ya, kalau misalkan bilangan pokoknya sama ya, pangkatnya beda berarti ditambah pangkatnya. Nah, kalau misalkan bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. Seperti ini, gitu ya. Nah, berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali sepertiga dapatnya 1. Ya, ini kan dicoret. Kemudian dibagi dengan ini juga dicoret berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3-nya habis jadi tinggal 3 pangkat 1 atau 3 delta. Bisa ya dipahami? Kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar di bawah video ini. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya, silakan. Ya, nomor 11 ini kita masih menggunakan sifat-sifat eksponen ya. Coba diperhatikan. Ini 12 dibagi 2, kalau ada yang bisa dioperasikan, kita operasikan. 12 bagi 2 ini dapatnya 6. Kemudian tadi itu kan sudah ada ya, sifat pangkat untuk perkalian. Bagaimana kalau pembagian? Misalkan A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka ini diperkurangkan pangkatnya, M kurang M. Misalkan di sini, A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat minus 2, berarti A pangkat 5 dikurangi minus 2. Kita catat di sini ya, 5 dikurangi minus 2, dapatnya 7. Berarti A pangkat 7. Kemudian B pangkat minus 3 dikurang 4, dapatnya minus 7. Kemudian C, 2 dikurangi 3, berarti min 1. Nah, sebenarnya jawabannya sudah benar sampai di sini. Cuma tidak ada di opsi jawaban. Berarti kita harus ubah ini ke bentuk yang pangkat positif. Ya, ingat ya bagaimana cara mengubah ke pangkat negatif menjadi pangkat positif. Misalkan A pangkat minus M, ini kita ubah menjadi 1 per A pangkat M. Atau kalau misalkan di bawah posisinya, katakanlah misalkan 1 per A pangkat minus M, maka ini diubah menjadi A pangkat M, ya. Gitu. Artinya ini 6 dikali A pangkat 7, B pangkat min 7 ini diubah jadi 1 per B pangkat 7, dikali C pangkat min 1 diubah jadi 1 per C pangkat 1. Nah, ini tinggal kita kalikan. Berarti 6A pangkat 7 dikali 1 dikali 1, 6A pangkat 7. Yang dibawa, di sini B pangkat 7 dikali C. Berarti jawaban yang tepat adalah alfa. Oke, next nomor 12, silakan. Ya, coba dilihat ya. Di sini nilai dari 2 akar 3 ditambah dengan 3 akar 2 dikali 2 akar 3 dikurang 3 akar 2 sama dengan berapa?
Nah, ini ingat ada sifat atau bentuk aljabar seperti ini. Ya, misalkan saya tuliskan A ditambah dengan B dikali dengan A kurang B. Ini kan sama ya. Ini kan sama angkanya. Di sini yang membedakan cuma ada plus, ada kurang ya. Nah, berarti caranya ini saja kita kalikan. A dikali A kuadrat dikurang B dikali B, itu B kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ikuti ini, berarti ini A, ini B, gitu ya, sama. Ini A, ini B. Berarti A kuadrat ini 2 akar 3 pangkat 2 dikurangi dengan 3 akar 2 pangkat 2. Nah, ini tinggal kita kuadratkan. 2 kuadrat ini 4. Akar 3 kuadrat, akar kalau dikuadratkan itu hilang akarnya. Berarti tinggal 3. Nah, dikurang 3 kuadrat, 3. Akar 2 kuadrat itu 2. Berarti 4 kali 3, 12. Dikurang 3 kali 2, 6. 12 kurang 6, dapatnya 6. Charlie. Ya, bisa ya, teman-teman? Next, nomor 13. Silakan. Ya, nomor 13 coba dilihat. Jika P sama dengan 1/2 pangkat 3 dikali 1/4 pangkat minus 2 dan Q-nya di sini 1/8 pangkat 2/3. Maka nilai dari P per Q adalah berapa? Ini kita boleh cari dulu masing-masing ya nilainya. Untuk P ini sama dengan 1/2 pangkat 3 berarti 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Kemudian bagaimana kalau ini 1/4 pangkat minus 2? Untuk mengubah ke pangkat positif, untuk menghitungnya, boleh kita ubah dulu ke pangkat positif. Caranya tadi ya, tapi ada triknya khusus pecahan yang berpangkat negatif. Ada cara silumannya seperti ini. Misalkan A per B pangkat minus M. Maka ini kita bisa ubah menjadi pangkat positif dengan cara A per B ini ditukar jadi B per A, otomatis pangkatnya jadi positif gitu ya. Berarti 1/4 ini jadinya 4/1 pangkat 2. Nah, berarti 1/8. 4/1, 4 pangkat 2, 16. Jadi 1/8 dikali 16 dapatnya 2. Oke, ini kita simpan dulu ya. 1/8 kita ubah dulu ke 2 pangkat minus 3. Ya, kenapa bisa? Karena 1/8 ini kan bisa ditulis 1/2 pangkat 3. Ya, diubah ke pangkat negatif jadinya 2 pangkat minus 3. Bisa ya. Kemudian pangkat 2/3. Ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali, ini bisa dicoret. Jadinya 2 pangkat minus 2 atau bisa sama saja dengan 1/2 pangkat 2. Berarti Q-nya ini dapatnya 1/4. Nah, sekarang tinggal kita masukkan P ke soalnya, P per Q. P-nya ini 2 per Q-nya 1/4. Berarti ini kita kali ke atas, 4 kali 2 dapatnya 8. Jawabannya delta. Oke, bisa ya. Kita next nomor 14. Silakan. Ya, untuk soal ini caranya begini. 4 ini kan 2 pangkat 2, gitu ya. Terus ada pangkat X-nya. Kemudian ini di bawah 2 pangkat X sama dengan 16. Kemudian ini kita ubah lagi. Ini kan 2 pangkat 2X per 2 pangkat X sama dengan 16. Kemudian ini dibagi ya, berarti dikurang pangkatnya. 2 pangkat 2X dikurang X dapatnya X sama dengan 16. Berarti ini kita ubah. 16 ini kan sama saja kalau ditulis 2 pangkat 4 gitu ya. 2 pangkat 4 kan nilainya 16. Ini dicoret berarti dapat X sama dengan 4 delta. Bisa ya nomor 14 ini? Next nomor 15 silakan. Ya, nomor 15 ini ingat kembali yang tadi ya, nomor berapa kita lupa ya. Bentuknya begini, A kuadrat dikurang B kuadrat sama saja dengan A tambah B dikali A kurang B gitu ya. Nah, berarti ini anggaplah ini A, yang ini B-nya. Tinggal kita masukkan di sini, teman-teman.
Berarti, ya ini kan A kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti A tambah B, A-nya itu 1 tambah akar 2 ditambah dengan B. B-nya itu 1 kurang akar 2. Kemudian dikali A 1 tambah akar 2 dikurang B. B-nya itu 1 kurang akar 2. Ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan saja ya. Ada yang bisa dicoret. Akar 2 dikurang akar 2 habis. 1 tambah 1, 2. Kemudian yang ini, coba kita buka dulu kurungnya. Ini dikurang 1. Kemudian kurang ketemu kurang plus. Ya, begini. Berarti ini bisa habis. 1 kurang 1 habis ya. Ini 2. Akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2. 2 kali 2 akar 2 berarti 4 akar 2. Jawabannya berapa? Ya, bisa ya. Next, nomor 16. Silakan. Ya, nomor 16 ini boleh pakai cara siluman yang tadi, mengubah ke pangkat positif untuk bilangan pokok pecahan. Berarti dibalik. 1/2 diubah jadi 2/1, ini pangkat 2. Ditambah 1/3 jadi 3/1 pangkat 3. Dikurang 1/4 jadi 4/1 pangkat 1. Nah, berarti 2/1 2 pangkat 2 4. Ditambah 3/1 3 pangkat 3 27. Dikurang 4/1 4 pangkat 1 4. Ini habis ya, berarti menyisakan 27. Charlie. Oke, jelas ya. Nomor 17 silakan. Ya, coba dilihat. Ini soalnya sedikit menantang ya. Jika A dan B adalah bilangan real positif yang memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 2AB, maka pernyataan yang paling tepat di sini adalah berapa? Ini kita boleh menggunakan cara sifatnya dulu ya. Kenapa? Karena ini A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 2AB. Kalau 2AB-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadinya begini. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB sama dengan 0. Nah, bentuk ini sama saja dengan A kurang B pangkat 2 sama dengan 0 ya. Ingat sifat bentuk aljabar begitu ya. Bentuk aljabar itu ya memang bentuknya seperti ini. A kurang B kuadrat. Ini kan kalau kita jabarkan dapatnya A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB. Kemudian bentuk yang satunya A tambah B kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB gitu ya. Nah, ini pangkat 2-nya pindah ruas, berarti akar. Jadi akar ya, akar 0 kan 0. Jadi A kurang B sama dengan 0. B-nya pindah ruas ke kiri, ke kanan maksudnya. Jadi A sama dengan B, gitu ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Nah, begini, katakanlah kita tidak tahu ya, kita lupa sifat yang ini, berarti kita boleh menggunakan cara coba-coba atau teman. Misalkan begini. Artinya kita mencari bilangan A dengan B yang memenuhi opsi ini. Kemudian kita cek kebenarannya untuk kita masukkan ke persamaan yang ditanyakan. Misalkan begini. Untuk opsi A, kita ganti misalkan A lebih dari B, berarti misalkan A-nya ini kita ganti jadi 2, B-nya itu adalah 1 gitu ya. Nah, coba kita masukkan memenuhi tidak persamaan ini. 2 kuadrat kan 4, ditambah dengan 1 kuadrat 1, sama dengan 2 dikali 2 dikali 1. Nah, 4 tambah 1 kan 5. 5 ini kan 4. Apakah 5 sama dengan 4? Salah. Gitu ya. Berarti ini gugur. Kemudian bagian B. Ini A kurang dari B. A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 2. Coba kita masukkan gitu ya. A kuadrat ini 1 tambah B kuadrat 4. Sama dengan ini 2 dikali 1 dikali 2 sama saja dengan opsi A. Ini kan 5, ini 4. Berarti salah. Gitu ya. Nah, kemudian kita cek yang bagian delta dulu. Oke. Nah, ini kan A-nya, katakanlah A-nya di sini 2. Ya, 2 sama dengan 2 dikali 1. Karena kan 2 sama dengan 2 ya. AB-nya 1. Nah, kita masukkan. A-nya 2 ini 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Ya, 2 dikali 2 dikali 1. Ini kan 5. Ini juga 4. Ya, berarti ini salah. Ini juga tidak memenuhi.
Nah, begitupun dengan A dikurangi minus B, ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah Charlie. Ketika kita ganti A-nya 1, B-nya juga 1, maka coba kita masukkan 1 kuadrat 1 tambah B 1 kuadrat juga 1 sama dengan 2 dikali 1 kali 1 ini kan 2. Ini juga 2 hasilnya. 2 sama dengan 2 berarti sama. Jadi C jawabannya, yang memenuhi ya. Gitu ya, kalau misalkan kita lupa akan sifat, boleh kita menggunakan pembuktian dengan cara coba-coba. Ya, nomor 18, silakan. Ya, coba dilihat. Jika X di sini adalah 32 pangkat 2/5, Y sama dengan 81 pangkat 3/4, dan Z sama dengan 1/25 pangkat min 3/2. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya, teman. X ini 32 ini kan bisa kita ubah jadi 2 pangkat 5, gitu ya. Ini 2/5, berarti ini pangkat 5-nya habis, tinggal 2 pangkat 2, dapatnya 4. Y-nya coba kita hitung, 81 kita ubah jadi 3 pangkat 4, gitu ya. Oke, ini 3 pangkat 4, ya, dikali pangkat 3/4, pangkat 4 ini habis ya, karena 4 dikali 3/4, 4-nya habis. Y sama dengan 3 pangkat 3 atau 27. Ya, dikoreksi kalau salah hitung. Z-nya, Z ini diubah ya, 1/25 jadi 25/1. 25/1 ini, atau 25 ya sebenarnya. Ya, ini 5 pangkat 2. Oke, bisa ya? Nah, ini 2-nya habis, jadi 5 pangkat 3, dapatnya 125. Berarti di sini, ya X kurang dari Y kurang dari Z, jawabannya alfa. Oke, next. Bisa ya, paham ya teman? Ya, nomor 19 ini saya jadikan sebagai oleh-oleh ya, satu nomor saja. Nanti coba-coba dikerjakan dan dikirimkan jawabannya di bagian komentar di bawah video ini. Oke, kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.